Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, saya mau membacakan sebuah kisah mistis yang dialami oleh seorang turis asal Kanada bernama Alan Lemers ketika dirinya berada di pedalaman Sulawesi Selatan. Cerita ini saya ambil dari video wawancaranya bersama dengan salah satu stasiun radio yang ada di Amerika. Lantas seperti apakah kisahnya? Well, sebelum kita memasuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia kisah mistis yang dialami oleh Alan Lemers. Cerita berpusat pada seorang warga negara asing asal Kanada yang bernama Alan Lemers. Alan Lemers ini sejatinya sudah lama menetap di Amerika, dan dirinya bekerja sebagai seorang spesialis di bidang stasiun jaringan radio. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2010, Alan Lemers ini mendapatkan sebuah proyek pembangunan pemancar jaringan radio di salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Alhasil, Alan Lemers ini pun dengan antusias berangkat menuju ke Indonesia, tepatnya di Sulawesi Selatan. Awalnya, Alan ini tiba di kota Makassar, dan di Makassar dia menetap selama beberapa bulan. Tujuannya adalah untuk mempelajari bahasa Indonesia terlebih dahulu. Selain itu, Alan ini juga mempelajari bahasa daerah di sana. Alan ini tidak sendirian, dia mendapatkan 8 orang sebagai anggotanya. Dan semua anggotanya ini adalah orang Makassar. Akhirnya, tibalah waktu yang ditentukan. Alan Lemers bersama dengan timnya ini berangkat menuju ke pedalaman Bulukumba. Sayangnya ketika hendak memasuki desa tersebut, mereka harus berjalan kaki, karena mobil belum bisa masuk ke sana. Sesampainya di sana, Alan Lemers dikejutkan dengan pakaian warga yang semuanya serba hitam. Well, saya rasa ndak usah dijelaskan lagi ya teman-teman. Jelas Alan Lemers ini berada di daerah yang dihuni oleh suku Kajang. Alan Lemers sendiri menganggap hal tersebut sebagai sebuah keunikan. Dan dia baru pertama kali melihat ada satu desa yang kompak berpakaian serba hitam. Alan Lemers beserta timnya juga mendapat sebuah rumah untuk mereka tinggali selama proyek pembangunan radio itu. Curah hujan yang tinggi membuat Alan dan kawan-kawan ini harus menggunakan jas hujan untuk menuju ke area kerjanya yang ternyata ada di tengah-tengah hutan. Dan di sini tersebutlah sebuah mitos bahwa dilarang menggunakan jas hujan atau apapun itu yang berwarna kuning. Kebetulan jas hujannya si Alan ini kan warnanya kuning waktu itu. Meskipun Alan menganggap mitos itu tidak masuk akal, namun Alan tetap menghormati kepercayaan masyarakat setempat. Akhirnya keesokan harinya, Alan dan kawan-kawan pun berangkat menuju ke pedalaman hutan. Di tengah perjalanan, salah seorang anggota timnya Alan ini merasa bahwa kakinya seperti sedang ditarik sesuatu. Namun mungkin karena terlalu sibuk, anggota lainnya pun mengabaikan hal tersebut. Di malam harinya, anggota yang mengaku kakinya ditarik ini, sebut saja namanya Resa. Nah, si Resa ini mulai mual-mual. Kondisi badannya jadi terlihat sangat lemah. Mukanya pucat begitu. Alan pun heran. Pasalnya, tadi pagi si Resa ini baik-baik saja. Dan tak lama kemudian, si Resa ini pun muntah-muntah. Dan anehnya, orang kalau muntah kan biasanya itu muntahnya ke bawah, maksudnya semburan muntahnya itu ke bawah. Nah, si Resa ini justru semburan muntahnya itu ke atas. Jadi dia selalu menyemburkan muntahannya itu ke atas. Alan pun merasa aneh dengan kejadian ini, aneh sekali. Dan mengingat kalau si Resa ini sebelumnya bilang kalau kakinya ini seperti ditarik pas di hutan tadi, maka anggota tim yang lain pun berinisiatif untuk memeriksa kalau saja ada bekas gigitan hewan di kaki si Resa ini.
Dan anehnya, memang tidak ada sama sekali tanda-tanda bekas gigitan. Namun, satu hal yang ditemukan bahwa ternyata Reza ini memakai kaos kaki yang berwarna kuning. Dan ketika kaos kakinya dibuka, nampaklah sebuah luka bekas cekaran di kakinya. Dari situlah kemudian Alan dan timnya beranggapan bahwa mungkin cakaran inilah penyebab sakit yang dialami oleh Reza. Reza sendiri mengaku bahwa kakinya serasa seperti ditarik atau dipeluk oleh sesuatu. Cuman dia tidak tahu makhluk apa yang menarik kakinya. Keesokan harinya, hal aneh kembali terjadi. Reza yang semalam kesakitan, mual-mual, justru sekarang terlihat sehat walafiat. Dia terlihat seperti orang yang baik-baik saja, seperti tadi malam dia tidak sakit sama sekali. Ketika dicek pun juga ternyata bekas lukanya sudah menghilang. Ada apa gerangan? Bingung dengan kejadian ini, Alan beserta timnya pun menceritakan hal tersebut kepada warga desa setempat. Warga setempat pun mengatakan bahwa justru Reza itu amat beruntung karena bisa lolos dan keluar dari hutan. Karena biasanya orang yang mengenakan sesuatu yang berwarna kuning dan masuk ke hutan akan hilang tanpa jejak. Olehnya itu, warga desa pun menyarankan bahwa mereka sebaiknya memakai pakaian yang serba hitam saja. Jangan sekali-kali mengenakan apapun itu yang berwarna kuning, entah itu baju, celana, tas, atau sebagainya. Pokoknya warna hitam saja. Dan selain itu, menurut kepercayaan warga desa di sana, kabarnya memang ada sosok jin yang menghuni hutan tersebut. Beberapa warganya mengaku pernah bertemu dengan sosok jin tersebut. Dan tak sedikit yang dibuat sakit dan terlihat seperti orang yang setengah sadar selama berbulan-bulan. Sosok jin tersebut kabarnya berbadan kecil dengan hidung yang nyaris tidak terlihat, tapi mempunyai mulut yang besar. Dan kalau menganga, mulutnya bisa selebar kepalanya. Selain itu, rupanya kasus aneh seperti yang dialami Alan dan kawan-kawannya ini bukan pertama kali terjadi di desa tersebut. Dulunya juga ada sekelompok pendaki yang dikabarkan menghilang. Butuh waktu beberapa hari bagi tim SAR dan warga setempat sebelum akhirnya mereka menemukan pendaki tersebut. Semua pendaki tersebut ditemukan kecuali satu orang yang menghilang entah kemana. Beberapa hari berikutnya, barulah orang tersebut ditemukan. Dan anehnya, pendaki tersebut terlihat sehat-sehat saja. Fisiknya terlihat masih sehat. Hanya saja, mentalnya yang sepertinya terganggu. Dia terlihat seperti orang linglung begitu. Dan keadaan linglungnya itu berlangsung selama beberapa bulan. Beberapa bulan berikutnya, barulah si pendaki itu pulih dari linglungnya. Dia pun kemudian menceritakan apa yang dialaminya ketika dirinya hilang. Dan tersebutlah sosok makhluk kerdil berwarna hitam yang menurutnya adalah sosok yang baik. Makhluk tersebut katanya selalu memberinya makan dan minum sebelum akhirnya tim SAR berhasil menemukannya. Selain itu, ada pula seorang nelayan yang mengaku diserang oleh buaya di tengah laut. Dan nelayan tersebut secara misterius juga ikut menghilang. Ketika ditemukan, dia juga dalam keadaan yang linglung. Beberapa bulan berikutnya, dia pun menceritakan hal yang sama, yakni sosok makhluk hitam misterius yang menolongnya dari serangan buaya kala itu. Lantas timbul pertanyaan, apakah sosok makhluk hitam ini baik atau jahat? Pasalnya, tidak sedikit pula orang yang hilang di hutan tersebut dan tidak pernah kembali lagi. Sosok makhluk tersebut seolah-olah menjadi sosok penyelamat sekaligus penculik. Dia seperti tahu siapa yang bisa diselamatkan dan siapa yang harus dihilangkan. Dan memang semua warga yang hilang itu selalu mengenakan sesuatu yang berwarna kuning ketika memasuki hutan. Cerita-cerita ini pun lambat laun sampai ke telinga Alan dan timnya. Meski begitu, Alan sendiri masih bingung akan sosok makhluk tersebut. Alan beranggapan bahwa ada dua kemungkinan. Pertama, itu bukanlah sesosok makhluk melainkan manusia kerdil, yang dasarnya lumayan banyak juga cerita dan mitosnya tentang suku berbadan kerdil ini, tentang makhluk berbadan kerdil. Dan kemungkinan keduanya adalah bisa saja itu adalah hewan dari spesies yang belum diketahui. Dan Alan juga sempat beranggapan bahwa bisa jadi itu adalah alien.
Memang kebanyakan orang di luar negeri percaya bahwa apabila ada kejadian mistis seperti ini, maka itu disebabkan oleh ulah makhluk luar angkasa alias alien. Sedangkan kita sendiri di Indonesia sering beranggapan bahwa itu adalah ulah jin. Well, cerita ini memang sulit dibuktikan kebenarannya, namun juga sulit untuk diabaikan. Karena memang masih banyak sekali hal di dunia ini yang belum kita ketahui keberadaannya, yang masih berstatus sebagai sebuah misteri. Buat teman-teman yang mau mendengar sendiri kisah Alan ini, bisa mengunjungi link yang saya taruh di deskripsi di bawah. Oke, dan teman-teman demikianlah tadi kisah dan pengalaman yang pernah dialami oleh Alan bersama dengan timnya ketika bekerja membangun proyek stasiun radio di pedalaman suku Kajang. Apabila teman-teman ini berasal dari suku Kajang dan teman-teman tahu mengenai kisah ini atau punya penjelasan lebih lengkap, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.